Ketika Anda meletakkan tujuan, saya tanya, ketika tujuan itu sudah tersampai, Anda sudah berada di sana, apa yang terjadi setelahnya? Kebosanan. Napas perlambat, di situ akan terjadi penghayatan. Ditahan, terjadi penghayatan. Tapi hidup kita itu terlalu turbulensi, Mas. Terlalu gerusa-gerusu, terlalu keotik, akhirnya frustasi. Anda tidak akan pernah melihat. Saya bilang bahwa kestabilan itu adalah kebutuhan dasar manusia untuk bertransformasi. Maka saya rasa dimanapun Anda berada, membahas Tuhan itu tidak ada habisnya dan membahayakan untuk populasi persatuan umat manusia di Jagat Raya ini. Mas Tunjung, seperti apa rasanya proses bertemu diri yang sejati itu? Dan setelah kita mengenal diri yang sejati dan Tuhan yang sejati, masihkah perlu kita sholat? Jadi saya juga tidak pernah ngomong ini diri sejati, ini guru sejati, karena semenjak saya meletakkan tujuan, saya berhenti. Termasuk di dalam segala semacam proses spiritual, proses kehidupan. Ketika Anda meletakkan tujuan, saya tanya, ketika tujuan itu sudah tersampai, Anda sudah berada di sana, apa yang terjadi setelahnya? Kebosanan. Ketika kebosanan terjadi, berbahaya bagi kehidupan kita. Karena kita akan berada di zona nyaman tertentu yang sebenarnya itu menumpulkan diri kita. Padahal siklus ini terus berputar, berjalan, bertumbuh, dan berkembang. Maka saya tidak pernah meletakkan tujuan macam-macam di dalam hidup saya, termasuk tujuan ketemu guru sejati dan lain sebagainya. Karena nanti saya tidak akan sibuk untuk mengalami dan mengamati proses kehidupan saya. Spiritual adalah mengalami proses kehidupan itu, jikapun Anda menamai tujuannya. Nah, banyak orang yang menyatakan pengen seakan-akan itu kayak apa? Itu kan ketika dia tanya kayak apa kalau sudah ketemu guru sejati, kayak apa kalau sudah mengalami pencerahan, itu kan masih ada asumsi keyakinan bahwa ada cerita surga di dalam gagasan bawah sadar dia itu. Jadi seakan-akan tuh kayak gitu, kayak yang diceritakan itu. Jadi lupa mengalami dirinya sendiri, hanya gara-gara mendengarkan asumsi itu. Maka jikapun ada tujuannya berspiritual, itu hanya mentransformasi pengalaman pertumbuh kembangan Anda di dalam jagat raya ini. Dan Anda tahu tentang sistem dan siklus yang bekerja. Maka kan eksplorasi sebelum mati, setidaknya Anda mengeksplorasi. Kalau dari apapun Anda mau menjajak yang namanya jagat raya dan ketuhanan atau apa, itu tidak ada habisnya. Anda tidak akan pernah bisa membatasi itu. Tapi setidaknya eksplorasi tentang kedirian Anda sedikit saja sudah luar biasa, yang setidaknya menunjang pengalaman Anda itu bisa mengalami kepenuhan hidup. Mungkin Anda menerjemahkan sebagai rasa syukur, rasa bahagia, letting go, kepasrahan. Itu poin pentingnya. Daripada terus meletakkan tujuan-tujuan yang tidak ada dampaknya kepada kita. Dampaknya hanya kecil, yang membuat kita terbatas pada akhirnya. Hanya gara-gara kita memaksa ketemu diri sejati dan guru sejati, kita tidak mengalami diri kita. Tapi kita ingin mengejar ilusi kita yang disebut guru sejati dan diri sejati karena kita mendengar gagasan dari orang lain yang terus memberikan doktrin kepada kita. Nah, ketika ada kata-kata saya bersifat doktrin, jangan percaya dulu sebelum Anda mengalami. Ketika Anda belum melintasi sesuatu di dalam diri Anda, pengalamannya belum terlintas, jangan banyak-banyak membicarakan soal itu. Kalau sesuatu belum mengalami sendiri, jangan gampang percaya gitu maksudnya. Yes. Guru spiritual berbicara soal guru sejati, diri sejati, rasa sejati. Konsep. Konsep. Ya. Jadi saya juga Mas Tunjung, ini begini, begitu. Stop. Terlibat kepada diri jenengan. Manekung yang rutin. Anda bilang, bagaimana mengikhlaskan ini? Sama kan itu, sama Pak Gobin ya.
Lah Anda sendiri tidak merasakan napas Anda sendiri tidak mau puasa, Anda tidak mau menatap matahari pagi, Anda tidak mau sejenak saja untuk mengamati siklus dan sistem Anda sendiri. Gerusa-gerusu, bagaimana Anda mau ngomong ikhlas, pencerahan? Ya Anda hanya mengumpulkan semacam informasi jari ini seperti yang saya katakan ini. Sama Pak Govin itu menariknya, kalau misalnya kita sering dinasihati sama orang yang sabar ya, yang bijaksana ya, yang jujur ya, itu abstrak katanya. Dia lebih pengen ke teknik aja. Nah, ini menariknya mau ketemu Mas Tunjung ya. Salah satu teknik yang disampaikan oleh beliau adalah ketika kita mengambil nafas itu memang harus benar-benar dinikmati, dipelankan, diperdalam, diringankan begitu ya. Terus keluarnya lebih panjang, lebih lama. Nah, itu menurut Mas Tunjung dialami natural seperti itu ataukah kemudian kalau perlu ditahan dulu? Atau bagaimana Mas? Atau komentari dulu ya soal pentingnya cara nafas lewat hidung. Mas Tunjung kan juga pernah kupas soal itu, bahayanya nafas pakai mulut itu. Dan kalau kita perbandingkan dengan binatang ya, antara kura-kura dengan anjing itu kan juga contoh nyata. Setiap tradisi entah yang berkaitan dengan kebijaksanaan mistik spiritual, orang ngomong tentang spiritual itu pasti tidak akan pernah melupakan tentang nafas atau pernafasan. Nafas itu natural, tapi pernapasan itu adalah kemampuan manusia untuk mengolah nafas. Hidup ini pengolahan. Ya, hidup ini adalah proses pengolahan. Kehidupan itu menyediakan semua piranti, sistem, siklus. Tapi kita lah yang harus mengambil atau memproses itu di dalam diri kita semaksimal mungkin. Kecerdasan, kita bilang ada orang yang cerdas Mas Tunjung, ya Pak Gobin, Pak Agung WB. Kita kan orang biasa. Dia hanya melihat kecerdasan itu hanya di informasi otak. Padahal kamu bisa ngising, bisa madang, itu adalah kecerdasan. Anda tidak pernah mengamati siklus tubuh Anda, itu yang membuat Anda tidak clarity atau jelas menjadi cerdas. Maka di sini kembali kepada napas. Ketika Anda bisa menghayati napas, menghayati itu artinya apa? Menghayati itu memberikan titik pemusatan tertentu, melibatkan seluruh piranti tubuh. Maka disebut menghayati, merasa. Kita itu adalah penghayat kalau di Jawa itu mengenalnya. Jadi menghayati. Nah, sesuatu dihayati itu kalau sesuatunya diperlambat. Napas perlambat, di situ akan terjadi penghayatan. Ditahan, terjadi penghayatan. Tapi hidup kita itu terlalu turbulensi, Mas. Terlalu gerusa-gerusu, terlalu keotik, akhirnya frustasi. Anda tidak akan pernah melihat. Saya bilang bahwa kestabilan itu adalah kebutuhan dasar manusia untuk bertransformasi. Kalau berevolusi, alam itu menyediakan evolusi. Binatang, tumbuhan itu hanya mengikuti evolusi. Tapi manusia itu punya free will. Di dalam siklus evolusi itu harus transformasi, berubah. Kalau hari ini kita cuma menggelinding, itu lambat jadinya. Itu evolusi. Tapi kita memiliki free will, seharusnya kita bisa transformasi, berubah, atau lompatan hidup. Nah, dengan nafas begitu, ya sudah dijelaskan ya, bahwa nafas itu mempengaruhi seluruh aktivitas organ, sistem, ya, perilaku, semua berpengaruh dari itu. Jenengan tidak akan pernah bisa mengubah seseorang itu ketika Anda hanya memberikan informasi secara eksternal, atas nama moral, religi bahkan, nasihat, motivasi, keyakinan, itu hanya pelipur lara. Jadi orang hanya domblong, seperti melihat ke atas, mendengarkan, benar ini kata Mas Tunjung, ini benar kata Pak Gobin, tapi tidak pernah melakukan itu. Itu hanya marem di saat Anda mendengarkan apa yang diwejangkan, tapi setelah itu Anda jatuh lagi ke bawah. Tapi kalau dikasih tahu, ya tanah abot ku ilmu nih, siapa yang memberatkan? Ya asumsi Anda sendiri. Karena sesuatu yang berat itu adalah ketika Anda belum pernah menjalani itu, hanya memikirkan saja. Tapi nanti Anda abot ya kayak gitu, dibot-bot dewe itu dalam asumsinya sendiri. Nah inilah yang sebenarnya membuat kemanusiaan kita hari ini itu turun level. Ya kalau begitu ngapa nggak jadi binatang aja itu? Dan saya melihat bahwa setelah ini akan banyak binatang jadi manusia dan manusia menjadi binatang. Itu bisa diprediksi dan dititani kalau Anda mau terlatih melihat itu. Ya karena kita lihat apa yang dilakukan oleh manusia untuk hari ini di era modern ini. Itu aja. Ketika dia masih mengalami tingkat frustasi, ya, dari Mas hari ini secara teknologi kita mencapai kepada
pencapaian penciptaan secara mutakhir ya, teknologi yang kita lihat ini. Oke, kita bisa melihat ini. Yang itu membuat kita menjadi mudah dan nyaman dengan properti itu. Tapi hari ini, generasi kita hari ini masih menjadi generasi yang paling menderita dan frustasi, Mas. Penderitaan dan frustasi itu berkaitan dengan insting bertahan hidup, survival. Dan itu miliknya binatang. Tapi bedanya dengan leluhur zaman dulu, leluhur mungkin secara tidak langsung teknologi hari ini tidak mudah, tidak terproperti, maka dia menjadi apa? Dia menjadi stabil, mengalami kedalaman cinta, mengalami keseimbangan secara energi, dan menjadi kebahagiaan yang dialami. Karena mereka selalu memproses kehidupannya. Kalau ini kita tidak memproses, kita hanya menggunakan satu kemampuan kita untuk menciptakan properti. Kita ingin dipermudah kehidupan kita dalam intensitas tertentu. Ini hanya berkaitan tentang untuk mengatasi atau melipur lara masalah-masalah yang kita ciptakan. Tapi kita tidak pernah bahagia. Tapi ketika bahagia itu berkunjung di dalam tubuh kita dan kita memproses undangan kebahagiaan itu hadir, menjadi manusia itu bahkan tidak menjadi masalah. Hari ini masalah itu diciptakan oleh diri kita sendiri. Hari ini masalah diciptakan oleh diri kita dan kita mengkompensasi untuk mempermudah masalah kita. Jadi kita itu tidak pernah mensolusikan masalah dalam diri kita, tapi mengkompensasi untuk mempermudah masalah yang kita ciptakan. Karena kita kenal menjadi manusia itu selalu banyak masalah, kita yang menciptakan dan kita menghadirkan itu. Tapi kalau bahagia sudah ada, menjadi manusia itu bahkan tidak ada masalahnya. Tidak menjadi masalah atas keberadaan kita sendiri. Maka penuh syukur, butuh obah, sakmadyo, apa yang sudah dijalani ini cuma dihayati saja. Kerja ya kerja, barbar gitu. Membangun karya setelah selesai. Tapi kita ini menggunakan seluruh teknologi di sekeliling kita untuk mempermudah hidup kita, untuk membuat zona kita menjadi nyaman. Dan apa yang terjadi? Ya kita hanya mengikuti sebagian proses yang menekan kita atas hasil ciptaan kita yang di luar. Padahal sesuatunya ada di dalam semuanya. Maka saya bilang hari ini mari bergerak. Kembali kepada kebijaksanaan kuno itu bukan berarti kita menggunakan atribut yang konvensional. Atribut ya, seperti ini, bukan. Tapi gunakan cara orang-orang kuno untuk memproses segala pemberian atau anugerah yang di dalam diri kita.